wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan kita ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya pribadi ya, yaitu tentang interview dengan majikan agar interview kita itu lolos. Nah, simak videonya ya teman-teman. Seperti ini ya. Mungkin yang masih non. Nah, di sini yang masih non ya, yang bertanya-tanya itu yang masih belum pernah kerja ke luar negeri, belum ada pengalaman kerja ke luar negeri. Nah, sebenarnya yang ditanyakan itu sangatlah simpel. Pertanyaan majikan itu yang pertama yaitu tentang pengalaman kerja. Nah, di sini pasti majikan bertanya, mungkin mbaknya ini mempunyai pengalaman kerja apa, sebelumnya kerja di mana. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu mbaknya itu harus di situ harus menjawab dengan jujur ya. Kalau belum ada pengalaman kerja itu jangan ngomong yang neko-neko, jangan dibuat-buat ya. Ngomong dengan jujur. Justru di situ dengan kejujuran itu majikan itu akan lebih seneng ya, lebih seneng. Oh, berarti ini belum ada pengalaman kerja sama sekali. Ada pengalaman kerja tapi kalau di toko atau kerja di pabrik itu nggak masuk ya teman-teman, karena kita jurusannya menjadi pembantu rumah tangga, yaitu sebagai TKW ya teman-teman. Di sini pekerjaan sebagai TKW dengan pekerjaan di toko ataupun di pabrik itu sangatlah jauh berbeda ya teman-teman. Karena sebagai TKW itu pekerjaannya, jobnya itu ya di sini tuh bermacam-macam. Ada yang menjaga anak, ada yang menjaga jompo atau merawat lansia. Dan di sini semua pekerjaan rumah seperti memasak, seperti bersih-bersih rumah, seperti gosok baju, lap-lap semuanya ya. Itu pekerjaan sebagai PRT, pembantu rumah tangga ya teman-teman. Terus mungkin pengalaman yang ditanyakan oleh majikan itu adalah mungkin mbaknya bisa memasak. Nah, kayak gitu. Jawab aja seumpama bisa ya jawab bisa. Tapi di sini mbaknya kan bisanya tapi ini bisa memasak tapi masakan Indonesia kayak gitu. Ngomong aja yang jujur ya. Bisa masak tapi masakan Indonesia men. Nah, bilang gitu aja ya. Terus berikutnya yang ditanyakan oleh majikan itu di dalam interview itu yaitu tentang ini sudah married apa belum, kamu sudah menikah atau belum, kayak gitu. Kalau sudah menikah, ada anak berapa, terus hubungan dengan suami masih baik atau enggak. Nah, sebenarnya itu ya, sebenarnya kalau majikan itu yang pengen tahu semua detail tentang diri kita, karena kita di sini kan bekerja. Otomatis majikan nggak mau ya pembantunya itu mempunyai masalah dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalau pembantunya ini punya masalah dengan keluarganya yang ada di Indonesia, otomatis kan nggak bisa kerja ya di sini, jadi nggak bisa fokus kerja. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan berikutnya yaitu tentang bisa masak apa saja, masakan apa saja yang selalu sehari-hari dimasak di Indonesia. Dijawab aja dengan jujur ya teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting nanti seumpama mbaknya udah sampai di Singapura itu pasti sampai di sini itu pasti itu majikan akan ngajarin kita. Nah, karena masakan Indonesia dengan masakan Singapura itu berbeda ya. Jadi jangan canggung, jangan malu, ataupun jangan takut saat di interview. Biasa aja. Pokoknya waktu interview itu ya teman-teman, usahakan sebelum interview itu perbanyak berdoa ya. Jangan takut, jangan canggung, pokoknya jangan malu. Ya biasa aja lah. Kita kan sesama manusia, anggap aja ya
kita respect, kita hormat kepada majikan, tapi ya kita biasa ya, jangan malu-malu, jangan canggung, jangan ragu ya. Ya saya sendiri paham yang masih non itu ya biasanya malu-malu ataupun canggung ataupun punya rasa takut, atau minder, bahkan minder ya. Jangan, biasa aja ya, pokoknya biasa. Saat interview itu kalau bisa itu yang biasa aja, apa adanya kayak gitu ya. Majikan lebih suka yang kayak gitu, lebih suka yang punya pembantu itu yang ini apa ya, punya pembantu itu yang biasa itu, jangan malu-malu. Di sini tuh majikan itu nggak suka ya, kebanyakan nggak suka punya pembantu tuh yang malu-malu kayak gitu. Jadi itu biasa aja lah, oke? Karena mikirnya kita di sini, mikirnya kita gini aja ya teman-teman, mikirnya kita itu majikan itu kan juga manusia, kita kan juga manusia, jadi sesama manusia. Yang penting satu, kita menghormati ya, kita menghormati majikan, kayak gitu. Terus pertanyaan yang sering ditanyakan majikan itu, kalau sudah ada anak, itu anaknya siapa yang menjaga? Nah, di situ majikan pun juga pengen tahu ya teman-teman. Kalau masih hubungan masih baik dengan suami, ya ngomong saja anak dengan suami. Atau kalau sudah, maaf ya, kalau yang sudah nggak ada suami, anak saya dirawat sama ibu saya, kayak gitu. Tapi kalau yang masih jomblo, yang ngomong saja. Kalau yang masih belum nikah, masih single, yang ngomong saja saya masih single, kayak gitu. Itu kadang itu ya di paspor itu ditulis single, tapi ada yang merahasiakan statusnya, ada yang merahasiakan statusnya sebagai seorang janda. Itu ada, itu teman saya sendiri. Saya bisa bilang begini karena itu ada teman saya sendiri itu yang merahasiakan statusnya, kayak gitu. Statusnya itu dirahasiakan di paspor, kayak gitu ya teman-teman. Jadi saat di interview nanti itu pertanyaan dari majikan itu sebenarnya enggak ini ya, enggak susah sebenarnya. Pertanyaan itu sangatlah bisa dijawab dengan jujur, semuanya dijawab dengan jujur aja, nggak usah takut-takut. Seumpama kamu bisa nggak nanti ke rumah saya itu, kerja di rumah saya itu menjaga anak saya begini. Nah, ini semua hanyalah ngetes kita, ngetes mental kita. Sebenarnya kalau kita sudah masuk di rumah majikan dan kita setiap hari melakukan pekerjaan itu, sebenarnya pekerjaan itu akan terasa ringan ya. Memang dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan itu kita akan merasa terbebani. Tapi ingat ya teman-teman, dengan tujuan awal kita bekerja ke luar negeri itu pengen sukses. Jadi ya kita harus mampu melewati prosesnya, karena sebuah kesuksesan itu nggak bisa mudah dicapai ya. Saya sendiri itu juga begitu teman-teman. Saya itu dulu di majikan yang pertama itu, saya di situ itu dalam waktu 1 tahun itu juga begitu. Saya melewati prosesnya itu juga lama banget. Di situ saya diuji mental saya. Nah, seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang selalu diajukan oleh majikan itu yaitu ini, apa nanti kamu kalau nggak finish kontrak, kalau kamu nggak finish kontrak terus kamu minta pulang, gimana? Saya nggak akan memulangin kamu. Ya dijawab saja begini ya teman-teman, dijawab saja saya akan finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Nah kayak gitu. Terus kamu di sini nggak boleh pegang HP, kamu nggak ada libur. Nah dijawab aja begini, saya kalau nggak pegang HP gimana saya bisa menghubungi keluarga saya yang ada di Indonesia, mem? Kayak gitu. Terus kalau saya seumpama nggak ada libur nggak apa-apa, yang penting nanti kalau sudah habis potongan gaji saya minta libur. Nah tapi kalau mau minta libur itu ngomongnya baik-baik ya teman-teman, ngomong sama majikan yang baik-baik kayak gitu. Seumpama nggak dikasih libur dalam ini ya, setiap minggu.
nggak apa-apa, minta 1 bulan 1 kali. Itu kalau yang masih non itu sudah bagus loh, dikasih satu bulan 1 kali itu sudah majikan baik sekali ya. Karena dulu saya itu masih non ya, masih fresh. Itu saya dalam waktu 2 tahun tuh nggak ada libur sama sekali. Dalam waktu 2 tahun saya nggak ada libur, bener. Tapi saya bisa bertahan, saya bisa melewati semuanya. Karena apa? Karena saya ingin sukses, teman-teman. Saya ingat tujuan awal saya bekerja ke luar negeri. Saya meninggalkan kedua orang tua saya jauh dari orang tua, jauh dari saudara. Saya itu masih kecil. Saya masuk ke Singapura itu waktu itu umur saya baru 10 berapa ya? Kok 10 tahun, maaf. Umur saya 16 tahun. Nah, tapi di situ saya kan masih terlalu kecil ya, teman-teman. Jadi di situ saya ini paspor itu dituakan. Di paspor itu kebanyakan dituakan ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semuanya itu jangan takut saat di interview. Pokoknya inilah, bersikap ya harus tegas. Ngadepi majikan tuh harus bersikap tegas kayak gitu ya, teman-teman. Nah, yang ingin saya ulang, pertanyaan yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman semuanya itu biasanya majikan itu bilangnya begini, kamu dalam waktu 2 tahun kamu nggak boleh pegang HP. Nah, kayak gitu kan, teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus pandai menjawab. Mem, kalau saya nggak pegang HP, gimana saya bisa menghubungi keluarga saya yang ada di Indonesia? Nah, jadi teman-teman di sini jangan manut, jangan asal jawab ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jangan ya, teman-teman. Harus ngomong yang tegas. Kalau saya nggak pegang HP dalam waktu 2 tahun, gimana saya bisa menghubungi keluarga saya yang ada di Indonesia? Sedangkan saya jauh dari keluarga saya ke sini kerja ke luar negeri. Saya pengen membantu perekonomian keluarga saya yang ada di Indonesia, sedangkan saya nggak ada komunikasi. Gimana ini? Nah, kayak gitu, ngomong dengan jujur ya, teman-teman. Terus kalau seumpama nggak dikasih libur, jawab aja begini, ya nggak apa-apa dalam waktu selama potongan gaji. Kalau saya nggak dikasih libur nggak apa-apa, yang penting nanti kalau seumpama sudah potongan gaji sudah selesai, yaitu minta saja ya. Kalau teman-teman kepengen libur, yang ngomong baik-baik dengan majikan, Mem, ini potongan gaji saya sudah selesai, saya di Singapura, ini potongan gaji sudah selesai ya, saya pengen libur. Gimana kalau saya minta 1 bulan 1 kali libur, kayak gitu ya, teman-teman. Tapi ngomongnya dengan baik-baik, jangan ngomong yang kasar. Majikan itu nggak suka dikasar. Majikan di Singapura tuh pengennya diambil hatinya ya, pengen diambil hatinya kayak gitu. Jadi kita harus pinter ngerayu. Di sini kita pinter ngerayu majikan ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Terus pertanyaan yang sering majikan tanyakan itu sebenarnya cuma itu saja ya, teman-teman. Jadi di sini tuh teman-teman itu jangan takut saat interview. Agar interview lolos itu hadapi dengan tegas. Hadapi dengan sifat tegas ya, jangan ragu, jangan canggung, jangan merasa takut. Oke, teman-teman, ya saya paham kalian masih non, belum ada pengalaman kerja ke luar negeri, jadi masih merasa takut ya. Jadi saran saya agar saat interview lolos itu hadapi dengan sikap tegas ya. Di sini teman-teman harus bersikap tegas ya, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan merasa takut. Kenapa sih kalau nggak salah kita harus takut? Kayak gitu loh, teman-teman. Kalau seumpama kita salah, kita itu takut itu ada ini ya, wajar ya. Kalau kita takut berarti kita salah. Tapi di sini kita kan interview, kita mau proses kerja ke luar negeri, jadi bersikaplah dengan tegas kayak gitu ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang masih proses, yang masih ada di Indonesia. Jangan lupa berdoa, pokoknya perbanyakin doanya ya, teman-teman ya. Semoga apa yang menjadi pokoknya
kalau pengen sukses ya semoga saja apa yang dicita-citakan, apa yang ini ya menjadi hasrat, apa yang ingin kalian raih, ingin menjadi TKW sukses, pulang membawa kesuksesan, ya harus tetap semangat ya teman-teman, harus tetap semangat. Dan jangan lupa minta doa restu kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua itu adalah penting sekali buat kita ya. Jangan lupa minta restu kepada bapak dan ibu ya teman-teman. Oke, saya akhiri video saya sampai di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.